Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Pangestu dari tim proyek persewaan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar aktivitas proyek atau sequence activity. Nah, dalam proyek, agar semua aktivitas proyek dapat saling terhubung satu sama lain, tim proyek memiliki suatu manajemen tentang penjadwalan atau yang biasa disebut schedule management plan yang berguna untuk menerapkan apa saja kriteria dan kegiatan dalam proyek. Dalam hal tersebut, banyak sekali fungsi yang didapat, antara lain yaitu mengembangkan, memantau, mengendalikan jadwal, pendetailan aktivitas, dan kebutuhan proyek. Lalu ada yang namanya daftar kegiatan atau activity list yang memiliki fungsi agar kita dapat mengetahui apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan oleh tim proyek, dan tim proyek juga memahami apa saja pekerjaan yang harus diselesaikan. Daftar kegiatan juga mencakup deskripsi per kegiatan, sehingga kita dapat mengetahui detail tentang pekerjaan yang akan diselesaikan, dan juga kita dapat melakukan controlling kegiatan. Nah, selanjutnya juga ada activity attributes, di mana di dalam setiap aktivitas dalam proyek, tim proyek mendeskripsikan apa saja hal-hal yang terjadi selama pengerjaan aktivitas, dari nama aktivitas sampai mengidentifikasi hal-hal unik yang terjadi. Lalu setelah pekerjaan selesai, tim proyek juga mendeskripsikan apa saja kendala yang terjadi, waktu dan tanggal dimulai dan diselesaikannya aktivitas proyek, asumsi terkait pengerjaan aktivitas sebagai bahan evaluasi, dan untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Hasmi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esmi Auzan, NRP 052 1184 00 00 060. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat menghubungkan atau membantu menghubungkan suatu aktivitas dalam proyek menjadi efisien. Lalu yang pertama, agar aktivitas dalam proyek dapat diselesaikan, maka dibutuhkan suatu tolak ukur, yaitu milestone. Agar milestone dari suatu aktivitas dapat dicapai, maka diperlukan untuk mengidentifikasi semua milestone proyek oleh tim proyek. Sehingga tim atau pihak sponsor itu agar dapat mengetahui apa saja aktivitas-aktivitas yang sudah tercapai atau aktivitas yang sedang dikerjakan dan belum tercapai. Lalu ada yang namanya proyek scope management. Agar pekerjaan dalam proyek dapat diselesaikan dan saling tetap terhubung, dibutuhkan yang namanya project scope management untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan, agar dapat mengetahui apa saja yang diperlukan dan mengatur hal-hal yang diperlukan dalam proyek. Agar dapat mengetahui apa saja yang diperlukan dalam proyek, maka dibutuhkan proses perencanaan, ruang lingkup, sampai dapat dilakukan pemantauan. Lalu kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan perusahaan karena dapat mempengaruhi proses sequence activities yang mencakup yang pertama yaitu standar pemerintah atau industri, project management information system, tools penjadwalan, sampai sistem otorisasi kerja dari suatu organisasi. Nah, di sini juga kita sebagai tim proyek juga harus memperhatikan faktor tersebut agar suatu aktivitas tetap dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Lalu selain itu ada aset proses organisasi yang juga penting dalam mempengaruhi proses sequence activities yang mencakup portofolio, rencana program, serta dependensi dan hubungan proyek. Ada juga yang lain yaitu seperti kebijakan, prosedur, dan juga pedoman yang terkait dengan perencanaan kegiatan dalam proyek. Nah, maka dari itu, sehingga semua aktivitas dalam proyek dapat saling terhubung, terdefinisi dengan baik, dan secara logis dari hal-hal tersebut, proyek dapat mencapai hasil yang paling efisien dan dapat mempertimbangkan semua batasan proyek. Itu adalah hal-hal yang
menghubungkan semua aktivitas dalam proyek sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal dan juga efisien sehingga dapat mengelola sumber daya baik dari tim proyeknya sendiri maupun kepuasan oleh pihak sponsor. Nah, itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih.